Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Ratusan rumah di sejumlah desa di Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur kembali terendam banjir. Dua warga Aceh bersama WNI lainnya ditembak oleh agensi penguatkuasaan maritim Malaysia di perairan Tanjung RHU, Malaysia. Kami akan ajak Anda liburan di Pantai Durung sambil mencicipi lezatnya ikan bakar dan segarnya buah kelapa. Ratusan rumah di sejumlah desa di Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur kembali terendam banjir. Banjir yang terjadi ketiga kalinya pada awal tahun 2025 dipicu intensitas hujan tinggi sehingga menyebabkan Sungai Alu I Merah meluap. Desa yang terdampak banjir diantaranya Desa Pelita Sagup Jaya, Duluk Raya Utara, Alu I Mirah, serta Gampung Jambo Lubuk. Tinggi muka air yang merendam ratusan rumah dan fasilitas umum dengan sekitar 20 hingga 50 cm. Akibatnya aktivitas warga setempat terganggu. Hingga saat ini warga masih bertahan di kediamannya masing-masing meski curah hujan di wilayah ini masih tinggi. Hari ini desa kami sedang menghadapi musibah banjir. Banjir menggenangi beberapa desa di Kecamatan Indramakmu, ada Desa Alu Mirah, Jambu Lubuk, Desa Alu Hitam, Desa Belang Hitam, dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Indramakmu, ada Duluk Raya Utara juga. Debit air semakin meningkat, namun warga belum ada yang mengungsi sampai pagi hari ini. Selama Januari 2025, sudah 3 kali bencana banjir melanda Kecamatan Indramakmu. Hal ini terjadi akibat curah hujan tinggi ditambah Sungai Alu I Mirah sudah dangkal. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Ngan bang, kalau mau abang peke sih kan ini doli ya. Inilah video amatir yang dikirim oleh salah satu pekerja migran saat dievakuasi oleh tekong kapal motor yang ditembaki agensi penguatkuasaan maritim Malaysia di perairan Selangor, Malaysia. Dalam rekaman itu memperlihatkan kondisi WNI yang tidak berdaya dan berhimpitan. Terlebih mereka sebelumnya diadang oleh kapal milik APMM. Selain itu, rekaman video juga menunjukkan salah satu korban terkena tembakan di bagian punggung dan tembus ke depan bagian bawah dada. Peristiwa itu terjadi pada Jumat lalu. Dalam insiden itu, kapal motor yang ditumpangi WNI berjumlah 29 orang. 3 diantaranya merupakan tekong kapal dari total pekerja migran tersebut. 6 diantaranya terkena tembakan. 1 orang yang tewas merupakan warga Riau dan 2 warga Aceh terluka karena tertembak. Saat ini korban sedang dirawat. Menerima informasi insiden tersebut, anggota DPD Perwakilan Aceh Sudirman meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas dalam persoalan yang dianggap sebagai pelanggaran HAM itu. Untuk segera bersikap dan mengambil. Dalam hal ini kita mendesak pemerintah Indonesia untuk segera bersikap dan mengambil tindakan kepada pelaku penembakan warga Indonesia yang ada di perairan Malaysia. Dan kita minta untuk menyeret ke pengadilan karena tindakan yang dilakukan mereka adalah tindakan yang tanpa kemanusiaan. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM. Bagaimana situasi dengan menembak, memberondong warga sipil yang tidak punya senjata? Saya sudah mengkonfirmasi kepada para korban yang menceritakan kronologi kejadian itu.
bahwa pada kejadian itu adalah korban semuanya ada 6. Satu di antaranya adalah warga Riau yang meninggal dunia bernama Masri. Dan selanjutnya ada warga Aceh yang tertembak di lengan, itu Andre Ramadan, dan yang satu lagi tertembak di paha adalah Hanafiah dari Sudirman atau Haji Uma menambahkan bahwa bot yang ditumpangi para WNI berhasil melarikan diri usai penembakan dan selanjutnya merapat di kawasan hutan bakau daerah Banting yang masih berada di wilayah Selangor, Malaysia. Para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Serdang Selangor, Malaysia oleh Tekong. Terkait insiden ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri didesak agar mengusut tuntas kasus penembakan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia. Ramadan melaporkan dari Aceh. Seorang warga Aceh Timur bernama Muhammad Hanafiah menjadi korban penembakan aparat hukum Malaysia di wilayah perairan Pulau Kurei, Selangor. Istri korban ingin bertemu langsung dengan Hanafiah guna mengetahui kondisi suami. Saat ini Hanafiah masih dirawat di sebuah rumah sakit di Malaysia. Mawadah, istri Muhammad Hanafiah, di rumahnya di Desa Alubuging, Kecamatan Perlak Timur, Aceh Timur menjelaskan bahwa suaminya sempat mengirim pesan bahwa dirinya dalam masalah dan agar tidak dihubungi. Mawadah berharap bisa bertemu langsung dengan suaminya sehingga ia bisa melihat kondisi terkini suaminya. Insiden penembakan perahu imigran Indonesia tersebut terdeteksi oleh kapal patroli Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM sehingga terjadi aksi kejar-kejaran. Petugas APMM kemudian melepaskan tembakan membabi buta dari jarak 20 sampai dengan 25 meter di tengah malam pada Jumat lalu. Habis itu malamnya kami cari-cari info, berarti ada di TV di Malaysia beritanya bahwa di kejadiannya di Pantai Cara, Pantai Ru, pokoknya Pantai Ru lah di Malaysia. Makanya kami tahu bahwa di situ ada dia di dalam bot itu. Karena dia waktu rekaman suara itu, dia bilang, "Nek, tolong jemput abang tinggal sendiri di sini." Karena di dalam sepi, dia bilang. Berarti dia dalam posisi dalam sepi. Cuma dia tidak bilang dia kena tembak, nggak bilang. Itu aja, Pak. Saya harus ingin berjumpa langsung sama dia. Saya ingin ke sana melihat kondisi dia. Harapan saya ada yang membantu untuk antarkan saya ke Malaysia untuk menjenguk suami saya. Apa dia sudah sehat atau belum? Tolong ya Pak ditanggapi harapan saya. Hingga Sabtu sore nomor telepon Hanafiah masih aktif, namun pada malam harinya sudah tidak bisa dihubungi lagi. Kini keluarga berharap ada pihak yang dapat memfasilitasi istri korban untuk bertemu dengan suaminya. Main Munzir melaporkan dari Aceh Timur. Satpol PP menertibkan dan menindak pedagang kaki lima yang masih nekat berjualan di sepanjang trotoar di Kota Langsa. Meski telah berulang kali ditertibkan oleh petugas, masih banyak pedagang kaki lima yang bandel dan berjualan di sepanjang bahu jalan. Penertiban pedagang kaki lima dilakukan guna menghindari terjadinya kemacetan dan sampah yang berserakan. Kasat Pol PP Kota Langsa, Rudi Selamat menyebutkan, hari ini pihaknya kembali melakukan penindakan bersama tim gabungan kepada para pedagang yang masih nekat berjualan di sepanjang badan jalan. Harapan kami kiranya semakin ke depan ya, itu mudah-mudahan kesadaran para pedagang kaki lima itu semakin baik. Kalaupun nantinya ya tetap membandel ya, itu kita akan melakukan eksekusi dengan menyita barang-barang dagangan. Saya kira kalau sudah sampai ke situ, itu yang rugi ya pedagang sendiri atau masyarakat yang berusaha yang melanggar ketentuan dalam wilayah pasar Kota Langsa. Meski sudah berulang kali ditertibkan,
Namun para pedagang ini masih banyak yang bandel dan kembali berjualan di bahu jalan. Rudi berharap kepada para pedagang agar bisa mematuhi aturan yang berlaku agar menghindari terjadinya kesemrautan, kemacetan, dan sampah yang berserakan. Main Munzir melaporkan dari Langsa.